Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Pauzi. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan melanjutkan spoiler film donghua terbaru yang berjudul Fearless Battle Spirit. Dari pangeran ketiga untukmu. Mendengar Kinan hanya merindukannya kemarin, membuat Putri Miao Miao tidak senang dan berkata, "Dasar tak tahu malu, kalau begitu jangan pernah rindukan aku lagi." Kemudian Putri Miao Miao mengatakan tujuannya yang sesungguhnya menghubungi Kinan, yang mana Putri Miao Miao mendapatkan sebuah teknik yang cocok untuk Kinan. Mendengar itu Kinan cukup senang dan berterima kasih kepada Putri Miao Miao. Namun Putri Miao Miao meluruskan, Kinan, kamu jangan salah paham. Aku mendapatkan teknik ini hanya tidak sengaja. Dan aku berpikir teknik ini akan cocok untukmu. Jadi aku dengan enggan akan memberikannya kepadamu." Kinan paham bahwa Putri Miao Miao tidak ingin mengakuinya. Sebelum kemudian Putri Miao Miao pun mengeluarkan teknik yang dia dapatkan. Yang mana teknik itu disebut teknik Sleeping Buddha. Ini merupakan sebuah teknik untuk melatih pikiran. Kinan pun segera menyerap teknik tersebut ke dalam pikirannya. Setelah memberikan teknik itu, gambar Putri Miao Miao pun menghilang. Sementara di ruang komandan Di Pengyun berada, terlihat dia sedang berpikir. Dirinya tahu betul pagoda bintang ini disegel dengan sebuah pembatas. Bahkan seorang martial Sechred pun tidak akan bisa melihat ke dalam ruangan tersebut. Selain itu, ruangannya juga kedap suara, akan tetapi orang di sebelah ruangan kiri ini bisa mengguncang seluruh pagoda bintang dalam proses kultivasinya. Sepertinya aku harus bisa berteman dengan orang di samping ruanganku ini. Singkat cerita, 4 hari pun telah berlalu dan Kinan sudah berkultivasi di ruangannya selama 4 hari. Kinan lalu membuka matanya dan berkata, "Luar biasa, tinggal sedikit lagi aku akan bisa menerobos ranah martial Highes. Namun sekarang, prioritasku adalah kembali ke pangeran ketiga dan bersiap-siap untuk pergi ke alam rahasia Dragon Abyss." Begitu keluar dari ruangannya, si pelayan wanita berkata kepada Kinan bahwa master di ruangan sebelah ruangan Kinan berada, yaitu Di Pengyun, mengirim sebuah surat kepadamu. Kinan menerima surat tersebut dan lalu membaca surat tersebut, yang mana di dalam surat itu Di Pengyun berkata, Aku junior Di Pengyun sangat terkesan dengan menyaksikan kemampuan luar biasa dari senior di Sungai Bintang sebelumnya, dan juga fenomena langka yang terjadi di saat senior berkultivasi. Aku ingin mengundang senior ke tempatku untuk berpesta. Aku harap senior akan bersedia." Begitulah kata-kata di dalam surat yang Di Pengyun berikan kepada Kinan. Membaca surat itu, Kinan menyadari bahwa Di Pengyun ini telah salah paham dengan identitasku. Tentu saja Kinan langsung menolak undangan tersebut dan berkata kepada si pelayan wanita, "Katakan saja kepadanya, aku tidak ingin melihat anjing." Wanita itu terkejut mendengarnya, akan tetapi dia akan memberitahukannya kepada komandan Di Pengyun. Kinan kemudian keluar dari paviliun bintang. Setelah keluar, Kinan menyadari bahwa seseorang selalu mengikuti dirinya. Dengan mata dewa perang, Kinan langsung menyadari bahwa orang itu adalah seorang pembunuh yang diutus oleh seseorang. Sehingga ketika Kinan lengah, si pembunuh berkepala botak itu langsung melancarkan serangan mematikan kepada Kinan. Namun Kinan yang selalu waspada dari sebelumnya pun langsung menembaskan pedangnya ke arah si pembunuh tersebut dan berhasil memblokir serangan si pembunuh sekaligus menghempaskannya ke belakang. Tiba-tiba di saat itu si pembunuh berkepala botak bergumam, "Master, aku sangat beruntung menerima misi ini. Aku tidak akan membiarkan Duan King ini menjadi penghalangmu." Setelah mengatakan itu, si pembunuh berkepala botak itu tiba-tiba saja mengakhiri hidupnya sendiri. Melihat orang itu bunuh diri membuat Kinan terkejut. Apa yang sebenarnya orang ini lakukan? Namun tiba-tiba sebuah kemungkinan terlintas di benak Kinan. Benar saja, tiba-tiba sekelompok tim penegakan hukum muncul di sana, memergoki Kinan sudah membunuh seseorang dan melanggar hukum. Kinan lalu menjelaskan bahwa sebelumnya orang ini mencoba untuk membunuhku
Jadi aku menyerangnya untuk melindungi diriku. Tapi sebelum aku bisa membunuhnya, dirinya tiba-tiba memilih bunuh diri. Namun tiba-tiba pangeran ke-9 muncul dan mengatakan bahwa Duan King ini berbohong karena aku melihatnya sendiri bahwa Duan King tiba-tiba menjadi gila dan membunuh orang tua itu. Melihat itu, Qinan menyadari bahwa pangeran ke-9 lah yang memfitnah dirinya. Komandan penegak hukum itu langsung berkata, "Duan King, kesaksianmu berbeda dari kesaksian semua orang. Menurut hukum yang berlaku, kami akan menahanmu selama 3 hari. Dalam waktu 3 hari itu, kami akan menyelidiki kasus ini. Jika kamu tidak bersalah, maka kamu akan dibebaskan." Qinan menjawab, "Bukannya ada segel perekam di jalanan kota White Tiger ini? Apakah tim penegakan hukum membutuhkan 3 hari untuk menemukan kebenarannya? Sementara besok adalah hari pembukaan alam rahasia Dragon Abyss. Aku yakin semua ini adalah konspirasi." Namun penegak hukum itu tetap akan menangkap Duan King dan mengatakan bahwa kami hanya menjalankan hukum yang berlaku. Kemudian Wang Lao muncul dan membela Duan King bahwa Duan King adalah anggota camp Phoenixku, siapa yang berani menahannya. Namun Komandan Su tiba-tiba muncul dan memblokir Wang Lao. Di saat yang bersamaan, pangeran pertama juga muncul dan menetapkan bahwa Qinan bersalah. Alhasil Qinan menyadari bahwa mereka semua bekerja sama untuk menyingkirkanku. Seorang kapten bernama Kapten He Long juga muncul dan lalu berkata, "Tuan Wang Lao, tenang saja. Kami hanya akan menahan Duan King selama 3 hari. Dan jika Duan King tidak bersalah, maka kami akan melepaskannya." Wang Lao menjadi marah. "Kapten He Long, Phoenix Camp kami sudah sangat setia kepada keluarga kerajaan. Tapi kenapa keluarga kerajaan memperlakukan Phoenix Camp kami seperti ini? Kita hanya perlu memutar perekam formasi dan kebenarannya akan terungkap sekarang juga. Kenapa harus menahan Duan King selama 3 hari? Namun tetap saja kata-kata Wang Lao masih belum didengarkan dan mereka akan segera menangkap Duan King. Akan tetapi tiba-tiba pangeran ketiga muncul. Dia membela Duan King dan berkata, "Aku di sini memiliki formasi perekam untuk mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi." Segera alat perekam pun dinyalakan dan semua orang dapat melihat bahwa yang terjadi memang seperti yang dijelaskan oleh Duan King dan Duan King memang tidak bersalah. Akan tetapi walaupun kebenarannya sudah terungkap, namun Kapten He Long menyalahgunakan jabatannya sebagai kapten tim penegak hukum dan dia langsung saja memberi perintah untuk menahan Duan King. Sehingga kemudian wakil Komandan Su mengambil tindakan dan akan menangkap Duan King. Akan tetapi Wang Lao langsung bergerak. Namun Kapten He Long langsung saja memblokir Wang Lao. Akan tetapi di saat Duan King akan ditangkap, tiba-tiba Komandan Batalion Zhou tiba-tiba muncul dan membela Qinan. Hal itu membuat wakil Komandan Su tidak menyangka bahwa Komandan Zhou sendiri akan datang ke sini hanya untuk masalah sepele seperti ini. Namun walaupun Komandan Zhou telah muncul, Kapten He Long tetap akan menangkap Qinan. Dia berkata, "Maafkan aku Komandan Zhou, tetapi hukum harus ditegakkan." Namun Komandan Zhou yang tidak ingin berbicara omong kosong pun langsung saja melayangkan tinjunya dan menghantam Kapten He Long, membuat Kapten He Long terhempas jauh ke belakang dan menyemburkan darah dari sudut mulutnya. Setelah mengatakan itu, Komandan Zhou mengumumkan kepada semua orang bahwa siapapun yang dengan licik menargetkan Duan King, maka aku sendirilah yang akan turun tangan. Kali ini, aku hanya memberi kalian semua peringatan. Namun selanjutnya, jika kalian melakukannya lagi, maka kalian pasti akan mati. Mendengar itu semua orang paham, dan lalu mereka semua pun pergi dari sana dengan ketakutan. Setelah semua masalahnya selesai, Qinan berterima kasih kepada Komandan Zhou. Sementara Komandan Zhou memberikan Qinan tas penyimpanan yang berisi batu Yuan. Kemudian pangeran ketiga membawa Duan King untuk segera pergi. Qinan pun segera mengikuti pangeran ketiga dan bergumam, "Yah, ayo pergi, aku juga sudah penasaran berapa banyak batu Yuan yang diberikan oleh Komandan Zhou." Di lain sisi, Kapten He Long telah kembali ke markasnya dengan terhuyung-huyung dan terluka parah.
Kapten He Long langsung saja menceritakan semua masalahnya kepada Komandan Di Pengyun dan meminta Komandan Di Pengyun untuk membalaskan dendamnya. Komandan Zhao, hanya demi Duan Qing kamu berani membuat banyak musuh, dan juga aku adalah jenius nomor 1. Siapa itu Duan Qing? Bagaimana dia bisa mendapatkan teknik Immortal Phoenix? Teknik itu hanya akan menjadi milikku. Terlihat jelas bahwa Komandan Di Pengyun sangatlah marah. Di lain sisi, Qinan telah tiba di kediaman rumah pangeran ketiga. Qinan lalu membuka tas penyimpanan yang sebelumnya diberikan oleh Komandan Zhao dan langsung terkejut ketika mendapati bahwa tas penyimpanan itu berisi 5,8 juta batu Yuan. Akan tetapi sekarang waktunya tidak tepat untukku menyerap semua batu Yuan ini. Alhasil Qinan akan menyimpannya dulu dan menunggu sampai keluar dari alam rahasia Dragon Abyss untuk bisa menyerap semua batu Yuan ini dan menaikkan martial spiritku. 1 hari pun telah berlalu dan keesokan harinya alam rahasia Dragon Abyss akan segera dibuka. Terlihat semua pangeran telah berkumpul di sana. Terlihat pangeran ke-9 sangat kesal dan iri karena saudara ketiganya mendapatkan orang jenius seperti Duan Qing. Sementara orang-orang nampak membicarakan pangeran pertama karena mereka semua tahu bahwa pangeran pertama sebelumnya mendapatkan dukungan dari aliansi Shengdao. Tapi kenapa hanya ada 1 orang di sampingnya? Sementara pangeran ketiga yang sedang bersama Qinan pun tiba-tiba saja menjelaskan kepada Qinan, jika aku tidak salah, kejadian kemarin itu karena kakak pertama kehilangan dukungan dari aliansi Shengdao. Dan alasan kenapa saudara pertama kehilangan dukungan dari aliansi Shengdao itu pasti berhubungan dengan saudara kedua. Mendengar penjelasan itu, Qinan paham. Akan tetapi karena alam rahasia Dragon Abyss akan segera dibuka, pasti pangeran kedua itu akan muncul. Dan saat waktunya tiba, semua konspirasi pangeran kedua akan terungkap. Namun di saat itu, Nona Jiang Bilan memanggil Duan Qing. Hal itu membuat Duan Qing menjawab, "Ada apa?" Jiang Bilan, "Apakah kamu ingin berduel lagi denganku?" Akan tetapi mendengar itu, tiba-tiba Nona Jiang Bilan menyadari bahwa orang di depannya ini ternyata sebenarnya adalah Qinan. Alhasil langsung saja Nona Jiang Bilan pun menegaskan kepada Qinan bahwa aku sebenarnya adalah Jiang Bilan dan bukan Kaisar Kematian. Nona Jiang Bilan menjelaskan bahwa waktu itu karena akibat serangan kerasmu terhadap Kaisar Kematian, mengakibatkan jiwa Kaisar Kematian itu untuk saat ini tertidur. Dan sekarang akulah yang mendapatkan kesadaran dari tubuhku ini. Qinan, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kepadamu, namun tempat ini sangat ramai, aku tidak bisa mengatakannya di sini. Di saat kita masuk ke alam rahasia Dragon Abyss, nanti aku akan menjelaskan semua detailnya kepadamu. Mendengar itu Qinan paham, namun tiba-tiba pangeran kedua sampai di sana. Terlihat pangeran kedua datang ke sana bersama 2 praktisi, dan salah satunya adalah si gendut Sima Kong. Melihat Sima Kong, Qinan sedikit terkejut, akan tetapi kemudian Qinan ingat bahwa Sima Kong itu adalah murid dalam markas besar aliansi Shengdao, dan statusnya tidak lebih rendah daripada Nona Jiang. Terlihat begitu bertemu, pangeran pertama dan pangeran kedua tidak memiliki hubungan yang baik dan malah saling mengejek. Melihat itu Qinan menyadari, tidak heran pangeran pertama sangat marah kepada pangeran kedua. Ternyata aliansi Shengdao mengkhianati dirinya dan mereka lebih memilih untuk mendukung pangeran kedua untuk menjadi putra mahkota. Di sini tiba-tiba praktisi yang dibawa oleh pangeran kedua memperingati Qinan. "Hei, namaku adalah Jil Huying. Aku komandan batalion ke-99 White Tiger Camp. Dan orang gendut di sebelahku ini adalah murid dalam aliansi Shengdao. Jadi setelah masuk ke alam rahasia Dragon Abyss, Duan Qing, kamu harus berhati-hati terhadap kami. Jika tidak, nanti aku akan mencincangmu menjadi beberapa bagian." Namun Qinan tidak mendengarkan peringatan itu sama sekali dan malah Qinan mencibir. "Anjing dari mana itu berani sekali menggonggong di hadapanku?" Mendengar itu membuat Jil Huying marah. "Kurang ajar, beraninya kamu memanggilku anjing," kata Jil Huying, dan langsung saja dia melancarkan serangan kepada Qinan untuk menunjukkan dominasinya.
Namun serangannya dapat dengan mudah diblokir oleh Kinan, dan bahkan Kinan melancarkan serangan balik yang berhasil melukai dan memukul mundur Jil Huying. Kinan lalu kembali mencibir, hanya dengan kekuatan ini kamu ingin mengalahkanku, itu konyol. Kurang ajar Duan King, beraninya kamu melukaiku, aku akan membunuhmu, kata Jil Huying. Dia pun meraung dan segera sosoknya berubah menjadi sosok monster. Jil Huying juga berteriak kepada si Mak Kong, "Hei gendut, kenapa kamu diam saja? Ayo bantu aku untuk membunuhnya." "Baiklah," kata si Mak Kong. Dia pun segera akan membantu untuk membunuh Duan King. Akan tetapi di saat itu Kinan menyampaikan transmisi suara kepada si Mak Kong. "Hei si Mak Kong, ini adalah aku, Kinan." Tentu saja mendengar bahwa Duan King ternyata adalah Kinan membuat si gendut si Mak Kong terkejut, dan langsung saja si Mak Kong berpura-pura sakit perut karena tidak ingin membantu Jil Huying untuk menyerang Kinan. Sambil pura-pura kesakitan dan memegangi perutnya, si Mak Kong berkata, "Pasti ada orang yang telah meracuniku." Melihat hal itu membuat pangeran pertama, pangeran ke-9, dan para pangeran lainnya tidak menyangka bahwa si gendut itu benar-benar tidak berguna. Namun Jil Huying langsung saja mengangkat si Mak Kong dan berkata, "Gendut, cepat bantu aku karena aku tidak bisa mengalahkan orang itu sendirian." Namun si Mak Kong malah berpura-pura ingin muntah, sehingga Kinan muncul di belakang Jil Huying yang membuat Jil Huying ketakutan dan akhirnya dipukuli oleh Kinan. Melihat kultivator yang dibawa oleh pangeran kedua dipukuli oleh Duan King membuat pangeran ketiga mencibir kepada pangeran kedua, sehingga membuat pangeran kedua tidak senang dan berkata, "Saudara ketiga, kamu jangan senang terlalu dini." Sementara Kinan berkata kepada si Mak Kong, "Karena kultivator si Mak Kong sebelumnya diracuni, kebetulan aku di sini memiliki obat penawarnya." Setelah mengatakan itu, Kinan langsung memasukkan obat penawarnya kepada mulut si Mak Kong. Si Mak Kong pun akhirnya sembuh dari sakit perutnya dan berkata, "Terima kasih saudara Duan King karena telah menyelamatkanku." Akan tetapi si Mak Kong sangat marah di dalam hatinya karena sebelumnya Kinan menggunakan sebuah batu sebagai obat penawarnya dan bahkan memasukkan batu itu kepada mulutnya. Namun karena takut kebohongannya akan terbongkar, si Mak Kong pun mau tak mau hanya bisa menelan batu tersebut. Kinan berkata, "Sama-sama, itu hanyalah bantuan kecil, kamu tidak perlu mengingatnya sebagai balas budi." Sementara Long Hu nampak mencibir kepada si Mak Kong dengan berkata, "Si Mak Kong, apakah batu yang diberikan oleh Kinan itu enak?" Diejek oleh Long Hu membuat si Mak Kong lebih kesal lagi. Setelah kejadian, terlihat Kinan, si Mak Kong, dan Long Hu berkumpul. Kinan lalu memberitahukan informasi penting kepada si Mak Kong dan Long Hu. Kinan menjelaskan, orang berpakaian hitam di sebelah pangeran pertama adalah Kaisar Kematian. Tetapi jiwa Kaisar Kematian sedang tertidur dan sekarang Jiang Bilan lah yang mengendalikan tubuh itu. Mendengar Nona Jiang Bilan yang masih hidup membuat Long Hu kesal kenapa wanita itu belum juga mati. Sementara si Mak Kong juga memberitahu Kinan informasi penting, yang mana alasan aliansi Shengdao beralih ke pangeran kedua adalah karena pangeran kedua mendapatkan peta yang berhubungan dengan Crimson Blood Ocean. Dan pangeran kedua berjanji akan memberikan peta itu setelah memenangkan pertandingan ini. Mendengar Crimson Blood Ocean membuat Kinan menyadari bahwa itu adalah tempat senior Tang Qingxan dan yang lainnya berlatih. Alhasil Kinan memutuskan untuk merebut peta itu dari tangan pangeran kedua. Beberapa waktu kemudian pengawal kerajaan yang diutus untuk membuka alam rahasia Dragon Abyss pun muncul di sana. Pemimpin pengawal kerajaan itu berkata kepada semua pangeran, "Saya memberi hormat kepada para penerus tahta." Sebelum kemudian dia menjelaskan aturannya, yang mana alam rahasia Dragon Abyss akan dibuka selama 10 hari. Pangeran manapun yang mendapatkan energi Dragon Abyss dan buah Dragon Abyss terbanyak akan menjadi pemenangnya. Tapi ingat, kalian semua tidak boleh saling membunuh di alam rahasia Dragon. Jika sampai kalian melanggar, maka kalian akan dihukum oleh Ancient Kingdom. Setelah menjelaskan semua itu, pemimpin pengawal kerajaan memberikan semua orang yang akan memasuki alam rahasia Dragon Abyss sebuah token.
Semua orang pun telah mendapatkan tokennya masing-masing, dan lalu mereka semua mendesak token tersebut sebelum kemudian semua orang pun diteleportasi ke alam rahasia Dragon Abyss. Oke guys, spoilernya udah bersambung. Gimana, seru gak tuh? Lanjut gak nih? Tapi Mimin ingatkan bahwa ini adalah spoiler yang mana film aslinya belum rilis. Namun untuk jalan cerita, Mimin yakin 90% akan sama dengan filmnya yang nanti rilis. Namun mungkin ya beberapa adegan akan sedikit diubah sih guys, tapi gak ngaruh. Namun untuk kesesuaian episode, sepertinya akan sedikit melenceng karena jalan cerita versi filmnya cukup lambat dibanding spoilernya. Jadi kalau kalian ingin lanjut spoilernya, silahkan komen guys. Oke, mungkin itu aja. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.